Kali ini admin bakal ngebahas salah satu kasus kematian yang penuh plot twist nih. Jadi ya, nanti di pertengahan video admin bakal menge-challenge sekalian kira-kira siapa nih impostor dari kasus kematian janggal ini. So, nggak usah lama-lama, dan bagi kalian yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe supaya gua semangat lagi buat bawain cerita yang menarik dari penjuru dunia buat kalian tentunya ya. Dan inilah kasus kematian dan inilah kasus kematian paling plot twist di dunia. Jadi, suatu hari di bulan September tahun 2008, tepatnya di desa Loftahammar, Swedia, ada nih salah satu pasangan yang tinggal di daerah situ. Mereka berdua ini bernama Agneta Westland dan Ingemar Westland. Diketahui ya, Agneta di hari itu ingin pergi keluar mencari udara segar dengan mengajak anjingnya untuk diajak jalan-jalan di hutan. Sekedar info ya, tempat tinggal yang ditempati pasangan ini adalah hutan yang damai di dekat kampung halamannya yang kecil. Mereka berdua ini yang tinggal di situ seharusnya merasa aman dong seperti di rumah sendiri. Namun, sayangnya hal mengerikan tiba-tiba terjadi. Diketahui ya, pada saat itu Agneta yang sedang jalan-jalan bersama anjingnya diketahui tidak kembali ke rumah. Suaminya yang bernama Ingemar panik tuh pada saat itu. Ini kok udah larut banget istriku nggak pulang-pulang ya? Takut terjadi yang tidak-tidak lah kepada istrinya. Bergegaslah si Ingemar ini mencari keberadaan istrinya ke dalam hutan. Yang mana saat itu kan Agneta pamitnya jalan-jalan ke hutan ya. Nggak mungkin lah si Ingemar ini nyari istrinya ke pasar malam. Lanjut. Setelah beberapa saat kemudian ya, akhirnya Ingemar menemukan istrinya yang sedang terkapar dengan penuh luka lebam di sekujur tubuhnya. Diketahui ya, pada saat itu Agneta ternyata sudah meninggal, entah apa yang membuat dia meninggal ini. Dan Ingemar pun langsung menelpon polisi saat itu juga. Setelah dilakukan investigasi secara mendalam ya oleh pihak polisi, dikatakan bahwa tidak ada orang lain yang melakukan pembunuhan tersebut. Yang mana kan TKP di dalam hutan yang sepi dan damai ya. Kok bisa gitu loh, ada orang yang meninggal tiba-tiba di dalam hutan kayak gitu. Sehingga polisi menetapkan Ingemar sebagai tersangka atas kasus ini. Yang dimana pasangan ini sering bertengkar sebelumnya. Mungkin saja ada kaitannya dengan kasus ini. Ingemar menepis semua tuduhan itu dong. Loh kok bisa gua yang jadi korban? Gua aja yang menemukan pertama kali loh istri gua. Dan gua yang melaporkan pertama kali. Kok bisa seenaknya menjadikan gua sebagai pembunuh istri gua? Kurang lebih alibi Ingemar seperti itu ya. Menurut polisi ini cukup masuk akal juga, cuman polisi masih menahan lah si Ingemar selama 10 hari karena kurang ditemukannya saksi dan bukti yang konkret atas kasus ini. Polisi juga berasumsi bahwa ada seseorang yang menunggu di dalam hutan dan menargetkan Agneta untuk dibunuh, cuman kemungkinannya kecil banget. Nah sekarang gue mau kalian untuk menebak siapa pelaku sebenarnya atas kasus ini. Pertama, Ingemar. Kedua, orang misterius di dalam hutan. Gue mau kalian simpen jawaban kalian karena nanti di akhir cerita bakal gue tunjukin siapa nih tersangka atas kasus ini sebenarnya. Kalau udah, lanjut. Jadi ya, setelah jenazah Agneta ditemukan saat itu, pihak berwenang melihat ada bulu nih di tubuhnya. Pihak berwenang secara keliru berasumsi bahwa itu milik seekor anjing. Cuman mereka salah besar cuy. Jadi setelah mempelajari luka Agneta dan melakukan pengujian genetik pada bulu dan air liur yang ditemukan, pihak berwenang menentukan bukti genetik tersebut milik rusa Eropa atau yang sering kita sebut sebagai rusa Amerika. Iya cuy, tersangka atas kematian Agneta adalah seekor rusa Amerika. Sekedar info ya, makhluk raksasa ini ditemukan di Swedia. Rusa ini memiliki berat sekitar 800 pon. Meskipun makhluk ini biasanya menghindari konfrontasi dengan manusia ya, mereka pernah menyakiti manusia di masa lalu. Setelah gua cari-cari di internet ya, hewan paling berbahaya dan banyak membunuh manusia di benua Eropa bukan macan, bukan singa atau makhluk-makhluk karnivora lainnya lah, melainkan seekor rusa cuy, beneran dah. Jadi pihak berwenang percaya pada saat Agneta berjalan-jalan nih dengan anjingnya, Agneta bertemu dengan seekor rusa yang sedang memakan apel yang difermentasi. Setelah rusa memakan apel tersebut, pengaruhnya terhadap makhluk tersebut sama seperti pengaruh alkohol kepada manusia gitu ya. Kemungkinan besar anjing itu mendekati rusa yang mabuk itu dengan menggonggong di depannya. Lantas membuat rusa itu kemudian marah dan menyerang Agneta dan membunuh Agneta saat itu juga. Sayangnya ya, Ingemar mengalami cobaan berat pada saat itu.
Ia sempat menceritakan kepada sumber media tentang menghadiri pemakaman istrinya bersama anak-anaknya. 300 orang yang menghadiri pemakaman yakin Injemar telah membunuh istrinya. Dan Injemar sempat dibenci oleh satu komunitasnya karena mereka beranggapan bahwa Injemarlah yang membunuh istrinya. Setelah pihak berwenang membebaskan Injemar dari tuduhan, dia menggugat mereka karena menuduhnya melakukan pembunuhan dan kemudian mengurungnya. Bayangin dah kalau kasus ini terjadi di tahun 1800-an, yang mana kan ilmu mengenai tes DNA pada saat itu belum semaju kan seperti sekarang. Gua yakin dah kalau Injemar lah yang bakal ditahan atas kasus ini. Gimana menurut kalian mengenai kasus ini? Jadi buat kalian yang suka jalan-jalan di hutan atau tempat-tempat sepi lainnya, hati-hati dah kalau ketemu rusa. Mending diajak mabar FF aja. Gimana menurut kalian mengenai kasus ini? Berikan pendapat lo di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, like dan subscribe untuk konten gue selanjutnya. See you next time and good night.